Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan ide usaha penjualan kemeja flanel yang beranggotakan yang pertama Ahmad Naufal Ilmi, yang kedua Andreas Triwijatmoko, yang ketiga Faris Afandi, yang keempat Muhammad Tohirin. Latar belakang bisnis fashion semakin marak di Indonesia, mulai dari bisnis mode bermerek terkenal hingga bisnis pakaian yang mulai dilirik. Berbagai model pakaian dengan desain baru dikeluarkan oleh produsen tiap harinya. Konsumen produk juga semakin antusias menyambut model-model baru yang dirilis. Tak heran, berbagai outlet penjualan produk fashion tidak pernah sepi. Seiring dengan berkembang pesatnya mode berpakaian pada zaman sekarang, orang-orang terutama generasi muda berusaha tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian dengan mengikuti tren yang paling digemari. Dalam berpakaian sehari-hari, seolah mereka tidak ingin ketinggalan zaman dengan tren yang saat ini. Hal ini membuat para generasi muda berlomba-lomba untuk tidak ketinggalan zaman dalam hal berpakaian. Luaran yang diharapkan. Yang pertama, Kemeja Flanel Pekalongan merupakan store yang menyediakan kemeja dengan berbagai model yang cocok untuk pria dan wanita, juga menjangkau semua kalangan baik tua maupun muda. Dengan menjaga kualitas bahan yang bagus, membuat model kemeja yang sedang tren. Ditambah lagi sekarang orang-orang biasanya senang mengikuti tren yang ada, cenderung konsumtif. Yang kedua, jasa. Menyajikan kemeja dengan kualitas terbaik, melayani pembelian secara online dan offline atau datang ke toko. Harapan. Kemeja flanel Pekalongan ini memiliki keinginan atau harapan untuk terus berinovasi dalam mengembangkan model-model kemeja flanel terbaru yang mengikuti tren saat ini, serta menjaga kualitas bahan dan kerapian jahitan pada proses produksi. Gambaran umum rencana usaha. Gambaran usaha. Bintang Flanel Store adalah toko atau usaha yang menjual kemeja flanel pria dan wanita. Semenjak beberapa tahun yang lalu, kemeja flanel mulai terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, dimulai dari model anak-anak hingga dewasa, pria dan wanita. Akan tetapi, dalam bisnis kemeja flanel store harus terus memperbarui desain yang akan diproduksi. 1. Lokasi usaha. Desa Bebel, Wiradesa, Pekalongan. 2. Target. Semua kalangan pria dan wanita. Aspek pemasaran. Sasaran target pasaran produk yang kami jual adalah berbagai macam model kemeja flanel, berbagai ukuran dan menjangkau semua kalangan. Barang-barang yang kami jual adalah pakaian flanel berbagai macam model untuk pria dan wanita hingga menjangkau semua kalangan. Kebanyakan dari kemeja yang kami produksi terjamin kualitasnya dan harga yang kami tawarkan pun masih sangat terjangkau. Barang-barang tersebut mencakup kebutuhan sandang untuk wanita dan pria semua kalangan. Strategi pasar. Tujuan utama dari usaha kami menjaga kualitas produk yang kami produksi supaya konsumen tetap setia untuk membeli produk kami. Kemeja flanel Pekalongan selalu memberikan diskon bulanan untuk memanjakan pelanggan kami, membuat promosi yang berisikan produk-produk yang akan disebarkan di media sosial agar produk kami banyak dijangkau di masyarakat luas. Memasang iklan kemeja flanel di sosial media seperti Facebook, Instagram, Twitter sehingga dapat diketahui oleh pengguna media sosial. Aspek pelaksanaan. Setiap perusahaan mempunyai proses dalam bisnisnya, mulai dari produk itu diproses sampai dengan di tangan konsumen akhir. Berikut adalah alur produk kemeja dari proses pembuatan, dijelaskan alur proses pemesanan, kemudian
Layanan berikut adalah alur produk kemeja dari proses pembuatan, dijelaskan alur proses pemesanan, kemudian layanan penjualan produk secara online maupun offline sebagai berikut. 1. Saat ada pelanggan yang memesan kemeja, maka kami harus memberikan sambutan yang ramah kepada pelanggan. 2. Pelanggan dapat langsung memesan pesanan melalui online store yang sudah tertera. Kemudian kami akan menanyakan pesanan untuk COD atau delivery order. Pesanan atas nama siapa, pesanan dengan kode model beberapa. Setelah semua informasi diperoleh, kami akan menginput pesanan yang sudah dipesan. 3. Pembayaran secara tunai atau non-tunai. Pembayaran non-tunai dapat dilakukan pada Shopee, GoPay, dan Dana. Analisa pasar atau analisis SWOT. A. Strength atau dalam hal kekuatan. 1. Harga produk yang dijual terjangkau. 2. Kebersihan produk terjamin. 3. Menyediakan model fashion terbaru dan lengkap. 4. Lokasi mudah dijangkau karena berada di pusat kota. 5. Karena semua produk merupakan barang konsinyasi, saat barang yang tidak laku dijual dapat dikembalikan. 6. Pelayanan yang ramah. Dan yang ketujuh, pelayani via online shop. B. Weakness atau dalam hal kelemahan. 1. Jika barang tertukar atau rusak setelah keluar dari toko, maka menjadi tanggung jawab kami. 2. Karena dilakukan sendiri, akibatnya akan sulit untuk mengatur usaha ini. C. Opportunity atau dalam hal peluang. 1. Keinginan masyarakat akan produk yang berkualitas tapi dengan harga yang murah. 2. Keinginan masyarakat dengan model terbaru. 3. Menjangkau semua kalangan. Threat atau dalam ancaman. 1. Pandangan negatif masyarakat terhadap kualitas produk baju lokal. 2. Kerusakan produk pada saat produksi maupun oleh pembeli yang lolos cek. 3. Model yang tertinggal dari pesaing. Metode pelaksanaan. Proses produksi atau alur usaha. Yang pertama, menentukan modal. Yang kedua, menentukan barang yang akan dijual. Yang ketiga, analisis pasar. Yang keempat, mencari supplier barang. Yang kelima, menggunakan marketplace. Yang keenam, promosi sosial media. Dan yang ketujuh, menggunakan jasa kirim atau kurir yang tepat. Baik, saya Muhammad Toirin akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Anggaran biayanya modal awal 22.320.000. Modal awal didapatkan dari penggabungan modal dari 7 orang yang setiap orangnya memberikan 6 juta. Adapun pengeluarannya yaitu 1. Biaya model pembelian kain yaitu 2 juta per gulung. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung 11.520.000 per bulan. Yang ketiga, biaya sewa ruko 600.000 per bulan. Yang keempat, biaya listrik dan air 200.000 per bulan. Yang terakhir, biaya peralatan dan perlengkapan 8 juta, yang ditotal menjadi 22.320.000. Sisa dari modal awal kemeja flanel Pekalongan akan digunakan untuk kebutuhan toko yang tidak terduga. Biaya variabelnya yaitu
kain yang memakan biaya sampai 10 juta, benang jahit 2.500.000, benang obras 2 juta, listrik 1 juta, kemasan plastik, packing dan lain-lain itu 1,5 juta. Total biaya variabelnya menjadi 17 juta. Total operasionalnya 39.320.000. Pendapatan per bulan jika rata-rata penjualan per hari, maka penjualan kemeja flanel 20 potong dikali 80.000 dikali 3 hari sama dengan 48 juta. Keuntungan per bulan laba sama dengan total pendapatan dikurang total biaya operasional. 48 juta dikurangi 39.320.000 menjadi 8.680.000 per bulan. Kesimpulannya, jadi keuntungan yang bisa didapatkan dari penjualan kemeja flanel 1 bulan adalah 39.320.000. Ini cukup menguntungkan jika dilakukan lebih rajin. Perhitungan di atas hanyalah perkiraan. Kemeja flanel sangat menggantungkan karena banyak pelaku usaha yang menjalankan usahanya dengan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, agar semua orang menyukai bisnis ini, salah satu cara adalah dengan mengemas produk kemeja dengan rapi dan terlihat bagus, agar pelanggan Anda pasti menyukai produk Anda dan akan menjual dengan cepat. Penggunaan mesin dalam membantu pengemasan produk lebih cepat. Oleh karena itu, plastik packing digunakan untuk mengemas agar kemeja flanel terlihat menarik. Terima kasih.